kenalin, saya Alfi. Panggil aja Cairul. Sebagai host di sini dan ini teman saya. Yazid Akmal sebagai narasumber. Nah, tugas kali ini kita akan membawakan sebuah podcast dengan dua tema, yakni yang pertama setuju tidaknya dengan data kuanti dan kuali, yang kedua adalah bla 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 bla. Langsung ke Mas Yasid. Kemarin tuh kan ada UAS toh. Ya, ada UAS. UASnya tuh juru kita milih statement mana yang setuju dan mana yang tidak. Nah, kemarin itu kan ada statement di nomor paling satu, yaitu apa kemarinnya kok lupa gue. Apakah data kualitatif atau kuanti itu lebih relate? Nah, kemarin kalau aku setujunya di data kuanti itu lebih relate, lebih pokoknya lebih kompleks lah daripada data kuali lah. Kalau menurut Mas Yusuf gimana? Kalau menurut aku sih data kualitatif itu lebih relate ya, karena emang dia langsung terjun ke lapangan untuk wawancara yang bersangkutan itu. Jadi kalau menurut aku ya itu data kualitatif lebih relate. Berarti lama Mas. Kita kan kayak misalkan kata Masnya kan data kuali kan lebih lebih relate kan. Lah, kalau data kuanti kan berbentuk angka sih. Ya. Lebih gampang dipahami juga, nggak susah, nggak keluar rumah, enak rebahan tinggal baca di laptop dapat data. Ngapain keluar rumah wawancara orang? Gini Mas, tapi data kualitatif itu justru lebih menyentuh realitas. Misalnya dibanding cuma ngambil responden gitu, kita jadi lebih kalau dengar cerita langsung tuh mahasiswa tentang tekanan tugas, ekspektasi orang itu kayak lebih kena lah. Jadi lebih langsung ke orangnya. Jadi kalau responden kan bisa dipermainin. Kan kalau kita wawancara langsung harusnya kan nggak bisa dimanipulasi. Duh, mainin apa ini bos? Mainin data lah. Iya. Oh. Tapi gini mas, kan kalau Mas Adi kan bilang data kuali itu lebih bagus toh daripada data kuanti. Nah, tapi gini sekarang, data kuali itu kan udah berbentuk angka yang lebih relate gitu loh, lebih gampang dipahami, nggak susah daripada kita keluar. Padahal apa? Kita dapat data kuanti bisa tidur di rumah, rebahan, selesai. Terus data kuanti itu lebih kuat karena itu berbentuk angka dan nggak bisa diubah-ubah, kecuali emang orangnya mau manipulasi aja emang. Nah kayak gitu. Nah kalau misalkan data kuali kan ini tuh apa namanya? Eh Kadang orang sekarang bilangnya ya, tapi besok enggak, kayak orang nggak punya pendirian. Nah bener tuh nggak? Oke. Eh, Emang dari kuantitatif dari segi eh, ringkasnya lebih ringkas dari kualitatif karena emang nggak perlu muter-muter cari wawancara orang. Tapi kadang angka justru menyederhanakan masalah yang kompleks. Kayak tanpa data kualitatif kita itu nggak tahu kenapa angka itu bisa muncul gitu loh. Terus untuk yang tadi katanya buat kalau sekarang iya besok enggak, iya sekarang iya besok enggak, itu juga tergantung orang kan. Tapi kita kan butuhnya data buat yang buat hari ini. Kalau buat besoknya dia beda lagi ya itu urusan dia kan. Kita butuhnya data buat hari ini tuh dan buat penelitian itu doang, enggak buat penelitian selanjutnya kan gitu Mas. Tapi kalau masnya apa namanya? Kan udah semester 6, semester 7 toh. Udah punya skripsi. Masnya bilang kalau data kuali itu lebih bagus daripada data kuanti. Masnya penelitian pakai pendekatan apa? Kuanti dong. Loh, kok bisa kuanti? Kamu ini. Ya tuntutan tugas. Kenapa pakai kuanti? Karena emang kebanyakan di penelitian di jurusan itu emang pakai kuanti dan emang di objek saya lebih cocoknya pakai kuantitatif daripada kualitatif. Terus apa lagi ya? Ya itu sih, itu aja sih. Apa Mas lebih milih kuanti daripada kuali? Karena emang setuju sama statementnya Mas yang tadi untuk yang bilang agak ribet nyari nyari apa narasumber buat diwawancarai, apalagi itu kan objek saya di tempat rame jadi kayak ganggu orang lah istilahnya.
dan emang cocok pakai kuantitatif karena kita tinggal ngirim responden dan selesai. Lah. Terus aku kalah berarti iki kotor. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya data mana yang lebih kuat? Oke, kuantitatif dulu. Nah, berarti menang siapa, Bos? Masnya. Wow. Kan di babak pertama kan menang saya toh. Oke. Yuk jangan sampai babak kedua dia menang saya lagi. Malu Mas Oke, nanti. oke. Nah, Kita debat aja. untuk soal yang kedua nih agak menarik nih. Oke. Contoh pertama tuh bilang ini. Kalau sistem informasi manajemen yang berbasis digital itu nanti bakal membuat manajer itu berketergantungan sama teknologi. Itu saya setuju. Tapi sebenarnya saya nggak setuju dia bilang gini, bahwasanya walaupun SIM berbasis teknologi, tapi semua itu tergantung manajer gitu loh. Kalau manajer bisa ngolah SIM teknologi itu dengan baik, ya maka tidak jadi ketergantungan. Tapi dia bisa mengolah itu. Nah, kalau Masnya statement setuju yang mana? Kalau aku sih lebih ke setuju ya, karena di sekarang ini kan emang semua kan berbasis digital dan ketergantungan manajer pada teknologi digital itu wajar sih. Terus di era sekarang itu kan digital bukan sekadar alat bantu, tapi sumber utama pengambilan keputusan berbasis data. Dengan kayak dashboard, data real time, dan sistem digital tuh manajer tuh bisa melihat kondisi perusahaan secara cepat dan akurat, bahkan cuma berdasarkan intuisi aja. Terus selain itu teknologi digital bikin kerja orang tuh lebih efisien, terus transparan juga. Terus proses laporan, komunikasi tim, dan evaluasi kinerja itu jadi lebih terstruktur dan minim kesalahan. Justru manajer yang nggak memanfaatkan digital itu beresiko ketinggalan, terus lambat ambil keputusan dan kalah saing lah. Selama tetap dikombinasikan dengan logika dan empati, ketergantungan pada digital tuh bisa jadi bentuk kepemimpinan yang adaptif dan bukan jadi kelemahan. Duh. Ini nggak, bos. Ini loh bos ya. Tadi kan panjenengan ini ngomong ngeten teman. Katanya ketergantungan itu kan hal yang wajar. Oke. Tapi di sisi lain ada statement yang mengungkapkan bahwasanya teknologi itu hanya sekedar alat bantu. Nah, dari segi alat bantu kan jadi kan semua kan tergantung manajernya toh. Oke. Nah, kalau misalkan teknologinya canggih, laporannya akurat, datanya oke, grafiknya mantap, kayak nasi padang. Lah, terus kalau manajer nggak bisa ambil keputusan, sama ini, Mas. Kan perusahaan nanti jadi, Berarti Mas Alfi ini menunjukkan kalau ketergantungan atau tidaknya manajer itu tergantung manajernya langsung. Yap, tergantung manajer itu memanfaatkan gimana teknologi itu. Percuma nggak sih? Coba berpikir secara logika. Kalau misalkan teknologi itu udah bagus toh, udah bagus sekali, udah tinggi, tapi manajernya tuh nggak bisa, kan sama nanti kayak bobrok itu loh. Sistem informasi manajemennya bobrok, habis itu teknologinya juga nggak kepake, nggak maksimal pemakaian. Sebenarnya kan harusnya tuh terbang tinggi kan, tapi manajernya nggak bisa kendalikan ke atas, jadi turun. Berarti sebenarnya digital itu alat yang kuat ya, tapi tetap butuh kebijaksanaan penggunanya. Iyo. Karena tadi seperti yang saya jelaskan tadi toh, ternyata tuh statement sebagai penutup statement ini tuh, walaupun teknologi digital itu sangat memadai, sangat tinggi powernya, tapi kalau misalkan penggunanya itu nggak bijaksana dalam melaksanakan itu, ya percuma, teknologinya bakal nggak kepake. Semua tergantung dari siapa yang mengoperasikan itu. Kadang juga kan ada tuh teknologi itu ya biasa-biasa aja, kayak hanya sebatas Excel-nya aja. Tapi ketika yang menggunakan itu powernya punya dan dia bisa mengendalikan itu, nah hasilnya itu akan jauh lebih bagus daripada teknologi digital yang lebih memadai daripada itu. Ini bagian kecil aja. Seperti ini Mas, kan kamu kan sering main ML toh?
Oke. Nah, sing main ML. Lah, aku ki punya temen. Nah, temen lek main ML iki bawa ban ngono lho. Tapi lek tak pakai enak hero e. Nah, kayak gitu toh. Oke. Hero kalau dipakai tangan yang tepat kan iso hide toh. Iso Oke. go pacor. Nah, tapi lek sing make noob percuma. Kan kamu tahu ndak kadang itu ono ada iku main jungler itu. Iku sampai mati 16, tahu gak? Berarti secanggih apapun digitalnya kalau emang usernya yang gak bisa nguasain tetap aja sama. Tetap sama. Gitu. Perumpamannya tadi kayak kita main ML. Nah, kita closing tutup pada malam hari ini. Kita selesaikan semua. Oke. Assalamualaikum. Kita permisi. Waalaikumsalam.